Anda kembali di Nusantara Siang. Pemirsa, pelaksanaan vaksin dan penerapan protokol kesehatan melalui aplikasi Peduli Lindungi ternyata masih menjadi PR pada sektor-sektor tertentu. Salah satunya adalah bagi para pedagang pasar tradisional. Dan untuk membahas mengenai hal ini, kami akan mengajak Anda berbincang dengan Sekjen Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, selengkapnya dalam dialog Nusantara Siang berikut ini. Pemirsa sudah bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom, Mas Renaldi Sarijoan. Beliau adalah Sekjen Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Selamat siang, Mas Renaldi. Selamat siang, Mbak Zakira. Ya, Baik, Mas. Nusantara TV. Iya, baik Mas. Ini kan Kemendag telah melakukan uji coba penerapan prokes melalui aplikasi Peduli Lindungi ya, Mas ya. Apa ini hasilnya, Mas? Bagaimana? Iya, memang aplikasi Peduli Lindungi ini agak sulit untuk diimplementasikan di pasar tradisional. Namun bukan kami tidak menyetujui, Mbak Zakira. Kami tetap mendorong agar pemerataan vaksinasinya dapat dilakukan di tiap-tiap pasar tradisional di seluruh Indonesia. Ada beberapa faktor catatan kami saat kami melakukan virtual Zoom dengan Kementerian Kesehatan. Kami menyampaikan beberapa poin, Mbak. Poin-poinnya salah satunya adalah untuk mengatur regulasi penerapan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, faktor-faktor yang menjadi catatan kami telah kami sampaikan. Itu yang pertama adalah bagi pedagang pasar yang belum mendapatkan akses vaksin harus segera mendapatkan akses vaksin. Di DKI Jakarta kami kira sudah 70% lebih herd immunity terbentuk, bahkan hampir 100%. Namun apakah pasar-pasar di daerah lain demikian? Kan tidak juga. Maka akses vaksin ini harus segera didapatkan oleh pedagang pasar. Katakanlah di salah satu daerah melaksanakan sentra vaksin, jaraknya dengan pasar tradisional minimal 1 kilo katakanlah. Ini juga resiko pedagang enggan mau meninggalkan barang dagangannya. Per hari ini omset teman-teman pedagang itu sudah merangkak naik, Mbak, mencapai 50%. Kalau mereka datang ke sentra vaksin yang jaraknya cukup jauh, mereka enggan mau meninggalkan barang dagangannya. Itu yang pertama. Kedua adalah bagi pedagang yang komorbid, Mbak, agak sulit mereka untuk divaksin. Kemudian ada juga yang pedagang yang harus diisoman selama 3 bulan. Mereka terkena COVID, terus harus 3 bulan isoman. Apakah di aplikasi Peduli Lindungi mereka tidak bisa berdagang? Nah, ini yang perlu kita bahas. Baik. Untuk proses uji coba yang dilakukan ini memang seperti apa, Mas, di sana? Iya, kami berharap sebenarnya pemerintah tidak terlalu saklek terhadap pedagang pasar. Karena kami juga minta kepada Kementerian Kesehatan untuk mengatur regulasinya. Seperti contoh warna merah, warna kuning, warna hitam, dan warna hijau. Ini kan harus perlu diatur regulasinya. Apakah yang kuning itu kan warna kuning biasanya sudah melakukan dosis 1. Nah, apakah yang kuning ini bisa diatur atau bagaimana, katakanlah ada keterangan sehat dokter atau keterangan pernah COVID-19, ini harus diatur, Mbak. Karena nggak bisa mereka 3 bulan menunggu dan tidak bisa berdagang. Jadi itu kami minta pada pemerintah untuk tidak terlalu saklek mengenai aturan-aturan yang akan diaplikasikan di dalam Peduli Lindungi. Tadi yang pertama. Yang kedua juga kami harus sampaikan bahwa pengaturan alur masuknya. Pasar ini kan semua pintu ada, Mbak. Barat, utara, timur, selatan. Jadi harus diatur dan skemanya nanti bagaimana? Apakah secara manual nanti mengaturnya? Nah, ini juga agak kesulitan. SDM keamanan pasarnya juga terbatas. Otomatis harus diperkuat. Jadi kalau ada penumpukan nanti saat pedagang datang, pengunjung datang, ini harus diatur, jangan sampai ada penumpukan. Kami kira SDM keamanan pasar juga perlu diperkuat, dipertambah. Kalau memang aplikasi Peduli Lindungi ini akan diterapkan. Namun ini masih uji coba, Mbak. Ada beberapa usulan kami yang kami sampaikan ke pihak yang terkait, utamanya Kementerian Kesehatan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada beberapa faktor catatan kami yang kami sampaikan. Yang ketiga adalah Bombo, Mbak. Bombo di pasar ini nggak melek teknologi. Mereka nggak punya Android smartphone, gitu. Jadi kami pikir ini harus dikaji ulang. Ini implementasinya agak sulit untuk dilakukan dalam waktu dekat ini. Karena satu, akses vaksin belum merata di pasar.
Baik, baik nanti kita akan berbicara lagi mengenai hambatan-hambatan yang ada. Namun dengan SOP protokol kesehatan khususnya di pasar tradisional ini seperti apa Mas bagi pedagang pasar maupun para pembelinya? Iya, bagi yang sudah divaksin, khususnya di DKI Jakarta, katakanlah pasar non pangan non pangan yang pasar Tanah Abang ya, non pangannya mereka sudah divaksin semua rata-rata, dan mereka juga kita sampaikan untuk tetap mengetatkan protokol kesehatan, jangan pernah melepas masker setiap aktivitas dan lain sebagainya, tetap mematuhi 5M tersebut. Bagi yang sudah divaksin, bagi yang belum kita juga minta untuk diadakannya sentra vaksin di pasar. Ini yang kami minta. Agar Baik. apa? Agar mereka datang ke pasar juga merasa nyaman. Pengunjung yang datang ke pasar Kak, juga merasa tidak takut tertular COVID karena pedagangnya sudah divaksin. Itu di DKI Jakarta. Daerah lain bagaimana? Ini harus kita pikirkan sama-sama. Baik, artinya masukan seperti mengadakan sentra vaksin di pasar ini sudah disampaikan begitu ya Mas ya kepada pemerintah. Lalu bagaimana dengan sarana dan prasarana yang menunjang pencegahan COVID di pasar tradisional saat ini Mas? Apakah sudah sesuai dengan yang ditetapkan dan sudah memadai atau seperti apa? Ya, sarana prasarananya kami kira kalau mau DKI Jakarta ini mengadakan sarana prasarana prokes yang murah meriah, saran kami buat sekat plastik antar pedagang dengan pembeli. Ini untuk menghindari droplet dan sebagainya. Harus dicontoh pasar-pasar di daerah yang sudah melakukan sarana prasarana yang cukup baik, seperti pasar Bendok Trenggalek, itu dilakukan Mbak, sekat plastik tersebut. Terus juga ada di pasar besar Salatiga, ada pengaturan jarak zonasi antar pedagang dengan pedagang lain. Kami kira kalau DKI Jakarta menjadi contoh protokol kesehatan yang bisa dicontoh pasar-pasar lain, kami kira lebih baik dan harusnya dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar kemudian sekat plastik dan lain sebagainya dapat diterapkan. Jangan hanya sekedar himbauan-himbauan semata, namun tidak ada sosialisasi dan edukasi yang dilakukan di pasar. Mbak, saya kira di pasar itu masih banyak dan masih cukup deras hoax yang kami terima. Vaksinasi itu adalah ada chipnya, vaksin itu buatan manusia, macam-macam lah pokoknya Mbak Citra. Jadi Betul. melawan hoax yang cukup deras ini juga luar biasa bagi kami. Maka selain himbauan, spanduk, pamflet dan sebagainya harus ada turun langsung harus kita edukasi langsung pedagangnya. Baik. Ini yang luar biasa. Artinya hingga saat ini edukasi kepada para pedagang mengenai keamanan vaksin itu masih terus dilakukan sampai saat ini, Mas? Kami secara hierarki ke pengurus kami di provinsi, kabupaten kota, dan unit kerja pasar, kami terus lakukan himbauan-himbauan tersebut. Jadi setiap pagi kami sampaikan bahwa informasi-informasi yang akurat, akuntabel itu yang akan kami sampaikan. Begitu ada informasi-informasi hoax dan lain sebagainya, itu kita counter Mbak, bahwa ini tidak benar, ini bohong. Maka dari itu IKAPI nggak mungkin melakukan ini sendiri, maka kita harus melakukan kerjasama, melakukan kolaborasi semua pihak untuk bagaimana caranya pedagang pasar ini tidak melulu termakan hoax. Jadi Baik. mereka kami apresiasi Mbak saat IKAPI mengadakan vaksin di DKI Jakarta, antusiasmenya luar biasa. Ekspektasi kami yang datang hanya sekitar 400-500, ternyata di luar dari itu, lebih dari itu. Yang datang nggak hanya pedagang, ada kuli panggul, tukang ojek, dan warga sekitarnya juga ikut hadir untuk melakukan vaksin. Baik. Baik, Mas Renaldi, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Siang akan kembali usai jeda. Anda kembali di Dialog Nusantara Siang, pemirsa masih bersama Reynaldi Sarijoan selaku Sekjen Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Ya Mas Reynaldi, kita lanjutkan kembali. Ini uji coba yang dilakukan ini tuh sudah di pasar tradisional mana saja Mas? Ya, kami juga komunikasi dengan Kementerian Perdagangan dan memang ada beberapa daerah yang akan dilakukan uji coba. Seperti pasar di DKI Jakarta, Tanah Abang, kemudian pasar adat di Denpasar. Nah, ini juga harus betul-betul hati-hati karena kita sama-sama tahu hari ini ekonomi atau omset pedagang pasar sedang merangkak ke angka 50%. Maka jangan sampai ada beberapa faktor yang akhirnya menghambat. Seperti tadi yang saya sampaikan, ketika pedagang yang komorbid bagaimana, apakah tidak bisa berdagang? Ketika melakukan scanning barcode tersebut, harus ada tandanya, harus ada alternatif, Mbak.
ini pedagang kuning katakan, atau ini pedagang hitam. Hitamnya kenapa? Hitamnya karena mereka komorbid nggak bisa divaksin, atau mereka harus perlu isoman selama 3 bulan. Ini harus ada alternatif selain sertifikat vaksin, Mbak. Jadi kami mendorong agar tidak hanya sertifikat vaksin yang ada di Peduli Lindungi, namun perlu ada keterangan dokter atau apapun itu yang memang semua terintegrasi. Jadi si A atau Pak siapa yang belum bisa vaksin ada di Peduli Lindungi dan dia bisa berdagang karena memang tinggal menunggu waktu aja untuk divaksin, katakanlah demikian. Dan kemudian yang komorbid ini juga harus diperhatikan. Jadi catatan kami ini juga telah kami berikan kepada Kementerian Kesehatan agar diperhatikan baik dan diberlakukan regulasinya yang tepat. Jadi kami kira juga Kementerian Perdagangan tidak terlalu terburu-buru untuk melakukan penerapan aplikasi ini. Kemudian kami tidak menyetujui, kami akan dorong, Mbak. Kami dorongnya adalah percepatan vaksinasi. Jika semua pedagang sudah divaksin, kami pikir sah-sah saja kita melakukan, ya kita bukan uji coba lagi, namun kita buat prototype dan memang jadi barometer nanti pasar tersebut ketika diberlakukan implementasi aplikasi Peduli Lindungi. Baik. Sekian, untuk saat ini sendiri sudah berapa persen, Mas, persentasenya untuk pedagang dan juga pengelola pasar yang sudah divaksin? Iya, kalau di total seluruh Indonesia itu kurang lebih ada 40% sampai 45% yang sudah divaksin, Mbak. Baik, ini dari pedagang dan pengelola pasarnya ya, Mas ya? Yes, nggak hanya pedagangnya, ada tadi saya sebut kuli panggul, tukang ojek, dan warga sekitar pasar. Maka pengelola, pemerintah, kami berharap ini tidak terlalu saklek kebijakan nanti yang akan diterapkan. Ada beberapa pertimbangan kami yang harus diperhatikan. Jadi harus ada alternatif lain selain sertifikat vaksin. Baik. Dan daerah-daerah lain itu banyak yang belum mendapatkan akses vaksin, Mbak. Jadi kita dorong itu dulu, faktor itu dulu yang menjadi poin penting, baru bisa kita bicara aplikasi Peduli Lindungi. Demikian, Mbak. Baik, untuk tadi kan seperti yang Mas sudah jelaskan bahwa sebetulnya aplikasi Peduli Lindungi ini belum bisa diimplementasikan di pasar tradisional. Nah, menurut Mas sendiri apa saja yang perlu disiapkan agar aplikasi ini segera bisa diimplementasikan? Dan jangankan mungkin di daerah Jakarta saja ya, di pedagang yang masih banyak pedagang yang tidak memiliki smartphone. Nah, menurut Anda sendiri ini bagaimana solusi yang tepat yang bisa dijadikan sebagai alternatif agar aplikasi ini dapat berjalan dengan baik dan bisa menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan para pedagang dan juga pembeli di pasar, Mas? Baik, Mas Zakira. Yang pertama adalah aplikasi Peduli Lindungi ini harus ada alternatif selain sertifikat vaksin, Mbak. Jadi di dalam tersebut ketika di scanning barcode yang keluar nggak hanya sertifikat vaksin bagi mereka yang sudah divaksin, bagi mereka yang belum katakanlah juga keluar ada keterangan dokter mereka yang komorbid, kemudian ada keterangan dokter juga mereka yang harus isoman 3 bulan pasca terkena COVID-19. Jadi kenapa kami bilang tidak terlalu saklek, agar mereka juga bisa berdagang, Mbak. Penerapan ini nggak seperti di mall. Kalau di mall semuanya mungkin harus diberlakukan saklek karena memang mereka punya AC center, ya kan? Nah, ini bahaya. Kalau di pasar kan ruang terbuka, ruang yang udaranya baik lah keluar masuknya. Jadi maka itu harus diperhatikan. Kemudian yang terakhir, mbok-mbok di pasar itu nggak punya gadget, Mbak, nggak punya Android smartphone, maka harus ada alternatif tadi. Pokoknya tidak terlalu saklek lah, Mbak. Jadi ada alternatif agar kemudian mereka tetap bisa berdagang dan nggak terhambat dengan adanya aplikasi tersebut. Aplikasinya baik, Mbak. Kami nggak bermaksud untuk menyembuhkan bahwa aplikasi itu buruk. Tidak. Justru kami dorong supaya percepatan vaksin dilakukan segera. Baik, artinya memang solusi-solusi ini sudah Anda sampaikan kepada pemerintah begitu ya, Mas ya. Lalu terakhir apa harapan Anda kepada para pedagang dan juga pemerintah terhadap agar roda perekonomian di pasar tradisional ini terus berputar namun tetap aman di tengah pandemi saat ini, Mas? Ya, kami lihat bahwa ada kurang lebih 3,1 juta debitur UMKM kita di pasar yang belum mendapatkan bantuan UMKM. Bantuan tersebut harus segera disalurkan agar membantu stimulus.
Kemudian KUR juga harus segera diperhatikan agar teman-teman pedagang yang melakukan eh, membantu permodalan juga dapat tersalurkan. Maka bantuan demi bantuan ini ya, yang akan coba kami berikan kepada pemerintah karena memang datanya nggak ada, Pak. Kementerian Koperasi ini agak kesulitan soal data, maka kami akan membantu mendorong percepatan digitalisasi datanya agar UMKM kita dan juga pedagang kita dapat menerima bantuan secara berkala oleh pemerintah. Itu yang harus, karena memang aktivitas ekonomi ini sudah berjalan meningkat walaupun di angka 50% tadi, maka ini harus didorong sama-sama. Antara kesehatan dan ekonomi harus seiring sejalan. Baik artinya antara kesehatan dan ekonomi harus setara begitu ya Mas ya, jangan berat di salah satunya saja. Baik, artinya memang seluruh stakeholder juga harus bekerja sama agar roda perekonomian pasar tradisional di seluruh Indonesia dapat terus berjalan tanpa mengesampingkan sisi kesehatan ya Mas ya. Yes Mbak, saya kira tentunya itu. Iya, baik, terima kasih Mas Reynaldi Sarijoan, Sekjen Ikatan Pedagang Pasar Indonesia telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Siang. Sama-sama, Sampai Mbak jumpa. Zakira.